subscribe YouTube Prayogasinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayogasinyo ya. Ini dulu dia mantan perenang. Nah sekarang dia jadi dancer dan biasanya endingnya selalu kalau lihat kolam nggak tahan. Selamat datang kembali di Day of Lamb hari ke 47, right? Ya, hari ke 47. Itu berarti saya di Lampung kurang lebih sudah 30 harian lebih, mungkin 45, 47. Kalau plus 3 hari itu berarti saya sudah 50 hari di Lampung. Saya tidak akan membahas itu. Jadi hari ini adalah tanggal 17 April yang akan tayang di 17 Juli. 17 April saya mau membahas sedikit tentang maraton. Gila sih, Pras Teguh menepati janjinya buat nginep di maraton plus ditambah Ebel Cobra. Bang Arab ke Coachella nonton konser yang ramean itu. Hal yang tak terduga aja Ebel bisa datang nemenin Pras Teguh. Cukup itu aja pembahasannya, cukup sampai situ saja. Karena aku mau membahas tentang budaya Korea. Yang saya kenal di hidup saya, Korea itu ada 5 orang. Yang pertama adalah Park Ji-sung, pemain legenda dari Manchester United, nasional dan berasal dari Korea Selatan. Posisinya kalau nggak salah itu attacking midfielder forward, yaitu di belakang striker, di belakang second striker atau di belakang striker murni. Yang masih kuingat adalah yang sering kali diputar-putar di sosial media. Park Ji-sung diberi tugas dari Sir Alex Ferguson pada kali itu melawan AC Milan kalau nggak salah. Kalau nggak Juventus, AC Milan kalau nggak salah. Ya, AC Milan. Diberi tugas oleh Sir Alex untuk menjaga pergerakan dari Andrea Pirlo. Dan sepanjang pertandingan itu, Park Ji-sung tidak pernah melepaskan Andrea Pirlo 1 detik pun. Dia ngikutin kemana-mana Andrea Pirlo. Hingga suatu hari ada pertandingan antar legenda MU dengan Milan, dan pesan itu masih tersemat hebat di kepala Park Ji-sung, dan Park Ji-sung masih membayang-bayangi Pirlo sampai sebegitu kuatnya pesannya Sir Alex Ferguson, hingga bukan match hebat, bukan match besar, tapi pesan itu masih diemban sama Park Ji-sung. Yang kedua adalah Hughes Mingson, Son Heung-min. Entah kebalik-balik, saya nggak tahu yang benar yang mana. Tapi pemain Korea Selatan ini adalah salah satu, menurut saya adalah rising star, bukan rising star lagi ya, the big star from Asia di Eropa, yang sekarang pindah di LA Galaxy, bukan LA biasa. Pokoknya kan di LA ada 2 tuh, LA Galaxy sama LA satu lagi, Los Angeles FC kan.
Kenapa saya bilang star? Yang sebelumnya itu dipegang oleh dipegang oleh siapa namanya? Honda, Keisuke Honda, terus Nakamura, pemain Jepang. Nah, di era Jepang berkuasa dan membesarkan nama Nakamura, Son, ada secerca harapan dari Korea Selatan itu membesarkan nama seperti Park Ji-sung. Nah, setelah itu kita skip panjang tuh. Dari Park Ji-sung ke Son ini panjang banget. Waktunya yang dibutuhkan panjang. Akhirnya muncullah Heung-min Son. Son Heung-min. Tak tahu yang benar yang mana. Son ini merupakan anomali pesepak bola setelah Messi dan Ronaldo. Cristiano Ronaldo ya, dia menciptakan dirinya sendiri atas kedisiplinan. Dia giat berlatih. Kalau menurut sosmed ya, dia datang lebih awal untuk melatih di gym, lalu bekerja keras untuk melatih skillnya, baik itu dari passing, dribbling, shooting. Dia berlatih keras hingga saat ini umur 40-an. Itu Cristiano Ronaldo. Messi dan Neymar, dua orang berbeda negara ini, mereka diciptakan dari lingkungan Argentina, lingkungan Brazil itu lebih dominan olahraga sepak bola daripada olahraga lainnya, sama seperti Indonesia. Jadi saat dia masuk profesional klub tinggal diasah, sedangkan kalau Ronaldo kan sudah terbentuk. Jadi beda perlakuan, beda treatment. Nah, beda lagi dengan Heung-min Son. Dia lahir dari keluarga atlet. Ayahnya Son kalau nggak salah juga atlet sepak bola. Jadi sejak kecil Son itu ditempa bagaimana cara syuting, bagaimana cara dribbling. Dia salah, dihukum, terus sampai dia masuk di Tottenham Hotspur. Dan ayahnya kalau nggak salah kalau teman-teman sempat cari liputannya itu, ayahnya itu sempat berkata bahwa jangan nikah dulu sebelum kamu benar-benar dapat restu dari aku gitu, dari ayahnya, karena perjalanan sepak bolamu masih panjang. Dan dia melakukan itu, tapi ya masih nyolong-nyolong waktu dikit lah untuk mendekati wanita ya. Cuman dia melakukan seluruh mandat dari ayahnya, jadilah Heung-min Son. Cuman sayangnya kadernya pindah ke Amerika, tidak meneruskan di benua lain atau negara lain. Yang sudah teman-teman lihat di awal tadi ya. Jadi di awal tadi ada videonya Son, lalu Son dan teman-temannya, lalu ada video Pras Teguh dan Ebel, lalu sekarang video ini. Berikutnya adalah STY dan JJ. STY datang saat timnas Indonesia lagi terpuruk-puruknya. Nggak terpuruk banget sih, cuman terpuruk-puruknya gitu aja. STY datang saat formasi berantakan, ranking turun, performa jelek, dan lain-lain. Puncaknya adalah di AFF. Dia melakukan turnamen pertamanya, dia melatih
timnas Indonesia untuk turnamen pertamanya di AFF. Dan meskipun di situ dia meskipun hanya mendapatkan peringkat kedua, tapi performa dari AFF, performa tim di AFF itu sangat bagus banget, tapi nggak masalah. Tapi meskipun dapat juara kedua itu nggak masalah, yang penting sudah bagus, tinggal poles dikit itu bagus. Dibantu dengan Indra Safri, tahun berikutnya memenangkan SEA Games kalau nggak salah di Thailand dengan drama-drama yang sangat istimewa. Sayangnya di kualifikasi World Cup gagal total dan dievaluasi oleh PSSI, dan ya dengan skala politik PSSI yang terjadi, akhirnya STY digantikan oleh pelatih busuk berikutnya yaitu pelatih Kluivert. Tidak mengharapkan apa-apa, saya sudah berstatement tentang itu di Twitter kalau nggak salah, tentang pelatih Patrick Kluivert. Ibaratkan kalian itu timnas Indonesia itu punya ibaratkan timnas Indonesia itu adalah seorang remaja atau pemuda dewasa, ya remaja lah, umur 17-18 yang lagi emas-emasnya, mempunyai segalanya, bakat dan lain-lain, dihancurkan oleh seorang yang penjudi dan lain-lain. Pokoknya hal-hal buruk di dunia ini diembat semua sama Patrick Kluivert. Terus anak muda ini diberi ilmu-ilmu negatif sehingga ya mainnya amburadul. Dan aku masih sedikit pesimis dengan pelatih baru John Herdman, karena dengan hasil yang kemarin cuma 1 kali menang, itu pun melawan Saint Kitts. Negara apa itu? Memang negara, tapi ya negara apa itu? Negara yang kita nggak tahu pemain mereka di liga-liga top. Adapun kayak Mbak Gams itu pun main di Liga Indonesia. Itu pun beberapa tahun yang lalu kan. Dan JJ sebagai penerjemah STY itu juga memiliki lisens pelatih, tapi kalau nggak salah D, kalau nggak salah lisens D, kalau nggak salah D atau C gitu loh. Pokoknya dia kemarin habis ngambil lisens. Mungkin dia akan menyerap ilmu dari STY, dan kemungkinan saya sih punya firasat ya, beberapa tahun lagi setelah ini mungkin nantinya JJ akan naik ke pelatih Indonesia dengan menerapkan ilmu yang didapatkan dari STY. Mungkin ya. Di luar dunia persepak bolaan ini ada satu orang yang saya kagumi tentang Korea Selatan, yaitu siapa namanya orang itu? Hansol. Kenapa saya tertarik dengan dia? Karena umur saya dengan umur dia tidak terlalu jauh ya. Dan dia juga punya kedekatan emosional dengan Malang, begitu juga dengan saya. Jadi ya saya mungkin sesekali ngintip vlognya, ngintip sosial medianya, hanya ngintip aja, nggak ngikutin Hansol. Hanya itu saja yang saya suka dengan Korea Selatan. Saya bukannya tidak suka dan bukannya saya benci dengan musiknya atau dramanya, tapi bagi saya lebih mudah mengikuti budaya Jepang daripada mengikuti budaya Korea. Bagi saya, karena budaya Jepang itu hampir mirip dengan budaya Indonesia, karena kita pernah dijajah oleh Jepang. Jadi mudah gitu
untuk dimengerti itu mudah, dan kedekatan emosional kita dengan budaya Jepang pun cukup tinggi dengan hadirnya eh, anime-anime Jepang, musik-musik Jepang, dan penjajah dari Jepang. Jadi lebih mudah mengikuti daripada Korea. Saya tidak membenci K-pop, saya tidak membenci K-drama, saya tidak membenci apapun itu dengan makanan K-food ya, tidak membenci. Cuman saya kurang mengikuti, kurang belajar, dan kurang mengikuti tentang budaya Korea Selatan. Itu aja. Judulnya nanti ini adalah menggunakan bahasa Korea. Biar ada nyambungnya aja gitu. Tapi masih bingung pakai judulnya apa. Tapi nanti lihatlah, nantilah. Itu aja sih statement saya tentang Korea Selatan. Jadi saya tidak membenci semua tentang Korea, karena saya masih menyukai beberapa part dari Korea, yaitu produknya, seperti ya kita tahu tadi sebelumnya sudah saya ceritakan. Tapi kalau misalkan ada kesempatan buat teman-teman misalkan mau mengendorse saya untuk belajar beberapa hari atau beberapa minggu tentang Korea Selatan, ya saya welcome aja. Saya welcome aja. Ya kenapa ya Korea Selatan itu beda banget sama Jepang ya saat datang ke Indonesia ya. Itu jadi pertanyaanku. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton video saya yang ke D47. Besok saya akan membahas sesuatu yang saya suka lagi, yang saya nggak bisa lakukan di Lampung. Jadi bye bye, sampai jumpa di besok. Bye bye.